Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan metode penelitian akuntansi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Irawati Abbas, NIM 182200035, Marianti Jumte 182200039, Damari Cikmau 18220003932. Daftar isi yang dibahas yaitu judul dan peneliti, pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, what gov result. Judul dan peneliti. Judul: karakteristik pemerintah daerah, korupsi dan kinerja keuangan daerah. Peneliti: Handoko A. Hastoro, Universitas Djana Badra Yogyakarta. Joko Suharjanto, Universitas 11 Maret Surakarta. Pendahuluan. Reformasi sektor publik yang terjadi di seluruh dunia meningkatkan upaya untuk meningkatkan kinerja dengan memperbaiki efisien, efektivitas daya tangkap pemerintah dan akuntabilitas pelayanan publik. Era New Public Management telah membawa konsekuensi perubahan akuntansi dan manajemen keuangan pada pemerintah daerah. Sebagian dari reformasi manajemen pemerintah daerah, kinerja sektor publik bersifat nasional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan korupsi terhadap kinerja keuangan di Indonesia. Karakteristik pemerintah daerah, korupsi sebagai variabel independen. Variabel independen adalah kinerja keuangan daerah yang diproyeksi dengan derajat desentralisasi fiskal. Metode penelitian. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan individu, kejadian, atau sesuatu yang akan dijadikan objek penelitian dan mempunyai sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2010 yang disurvei oleh Transparansi 50 tahun 2010 dipilih karena data tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh metode penelitian ini. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi agar pemerintah daerah pada situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dari Indeks Peningkatan Kualitas E-Government, dan Universitas Gunadarma dari data jumlah penduduk oleh situs pada Pusat Statistik Publik Indonesia, dari data SKPD pada situs masing-masing pemerintah daerah yang menjadi sampel, dari Indeks Persepsi Korupsi dari situs Transparansi Internasional Indonesia tahun 2010. Pengukur variabel. Variabel terikat, variabel bebas. Berikutnya, hasil analisis, pengujian serentak dan parsial. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linear berganda dengan sifat data cross section. Di sini teman-teman bisa lihat pada tabel 4.2, uji regresi linear berganda dan koefisien determinasi. Keterangannya, berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 4.2, maka modal persamaan regresi dengan nilai konstanta dan koefisien regresi dapat ditulis sebagai berikut. KKDA sama dengan minus 1,782 plus 0,1086 atau ukuran Pemda plus 0,044 ago atau e-government
minus 0,118 SKPD atau jumlah SKPD plus 0,110 Popu atau jumlah penduduk plus 0,026 IPKO atau indeks persepsi korupsi. Variabel independen, ukuran Pemda atau SIS. Nilai koefisien regresi variabel ukuran Pemda atau SIS adalah 0,108 yang artinya jika variabel ini naik sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan daerah akan naik sebesar 0,108 ceteris paribus. Hasil pengujian individual diketahui, pengaruh variabel ukuran organisasi Pemda adalah nyata dan menunjukkan arah positif terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikasi 0,003 kurang dari 0,05 sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti semakin besar ukuran organisasi, pemerintah daerah akan berhasil meningkatkan kinerja keuangannya. Belanja modal. Variabel belanja modal memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,004 yang artinya jika variabel ini naik 1 satuan, maka kinerja keuangan daerah akan naik sebesar 0,004 satuan. Tetapi hasil pengujian individual diketahui variabel belanja modal tidak nyata terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikasi 0,889 di atas 0,05 sehingga hipotesis kedua ditolak. E-government. Variabel ini memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,044 yang artinya jika variabel ini naik sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan daerah akan naik sebesar 0,044 satuan. Tetapi hasil pengujian individu diketahui pengaruh variabel e-government tidak nyata terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikasi 0,289 di atas 0,05 sehingga hipotesis ketiga ditolak. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Nilai koefisien regresi variabel SKPD adalah minus 0,118 yang artinya jika variabel ini naik sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan daerah akan turun sebesar 0,118 ceteris paribus. Hasil pengujian individual diketahui pengaruh variabel SKPD adalah nyata terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikasi 0,027 di bawah 0,05, tetapi menunjukkan arah negatif sehingga hipotesis keempat atau H4 dalam penelitian ini ditolak. Jumlah penduduk. Nilai koefisien regresi variabel jumlah penduduk adalah 0,110 yang artinya jika variabel ini naik sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan daerah akan naik sebesar 0,110 ceteris paribus. Hasil pengujian individual diketahui pengaruh variabel populasi adalah nyata dan menunjukkan arah positif terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikasi 0,007 di bawah 0,05 sehingga hipotesis kelima atau H5 dalam penelitian ini diterima. Korupsi. Nilai koefisien regresi variabel indeks persepsi korupsi adalah 0,026 yang artinya jika variabel ini naik sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan daerah akan naik sebesar 0,026 ceteris paribus. Hasil pengujian individual diketahui pengaruh variabel indeks persepsi korupsi adalah nyata dan menunjukkan arah positif terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikasi 0,038 di bawah 0,05 sehingga hipotesis ke-6 atau H6 dalam penelitian ini diterima. Koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen nilai koefisien determinasi atau R-square pada tabel 4.2 adalah 0,691 atau 69,1%. Adjusted R-square adalah sebesar 0,648. Hal ini berarti
64,8% dari variasi variabel dependen atau kinerja keuangan daerah yang dapat dijelaskan oleh variabel independen atau karakteristik pemerintah daerah dan persepsi korupsi. Sedangkan sisanya sebesar 0,352 atau 35,2% atau 1-0,648 atau 100% minus 64,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel yang ada atau model. Spesifikasi model dianggap baik karena nilai koefisien determinasi R-score mendekati 1. Analisis tambahan atau uji beda ukuran Pemda. Pada tahap ini dilakukan uji beda untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan berdasarkan ketentuan tersebut, maka diperoleh data dokumen pemerintah daerah berukuran besar dan dokumen pemerintah daerah berukuran kecil. Pengujian dilakukan dengan metode Paired Sample Test menggunakan alat bantu program SPSS V16. Dari hasil pengujian, lihat lampiran 5. Nilai signifikasi adalah 0,000 di bawah 0,05 yang artinya bahwa hasil uji beda terbukti terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah antara pemerintah daerah yang besar dengan pemerintah daerah yang kecil. Kesimpulan, penelitian ini menyajikan bukti empiris mengenal karakteristik pemerintah daerah dan persepsi korupsi sebagai penentu kinerja keuangan daerah di Indonesia. Peneliti menemukan bukti bahwa ukuran Pemda, jumlah penduduk, dan persepsi korupsi merupakan prediktor penting untuk peningkatan kinerja keuangan daerah. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa banyaknya jumlah SAPD dapat mengakibatkan inefisiensi organisasi yang dapat menurunkan kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa karakteristik Pemda dan korupsi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. What's good research? Atau apakah research itu? 1. Tujuan peneliti jelas. Jawabannya, tujuan penelitian tidak dijelaskan secara rinci pada jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan korupsi terhadap kinerja keuangan daerah di Indonesia. 2. Proses penelitian terinci atau detail. Jawabannya, ya, penulis mencantumkan sumber data dan cara mendapatkan data penelitian dengan rinci bisa dilihat pada metode penelitian yang terdapat bagian akhir jurnal. Dalam penelitian ini, seluruh pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2010 yang disurvei oleh Transparansi Internasional Indonesia dalam penyusunan indeks persepsi korupsi yang berjumlah 50. Dalam penelitian ini, seluruh anggota populasi dipilih untuk menjadi sampel. 3. Desain penelitian direncanakan dengan tuntas. Jawabannya adalah ya. Desain penelitian direncanakan dengan cermat terdapat pada metodologi jurnal ini. Dengan bukti peneliti memaparkan analisis regresi dan rinci. 4. Kelemahan riset diungkapkan secara terbuka. Jawabannya adalah ya. Kelemahan penelitian ini diungkapkan secara terbuka. Bisa dilihat di kesimpulan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. 5. Menerapkan standar etika yang tinggi. Jawabannya adalah ya. Penulis jujur dengan data yang digunakan dalam penelitian ini, di mana setiap kutipan dan sumber data dicantumkan pada daftar pustaka, serta penulis juga jujur mengungkapkan hasil penelitian yang diperolehnya. Bisa dilihat di pembahasan jurnal, serta memberikan analisis regresi secara lengkap. 6. Analisisnya harus cukup untuk mengambil keputusan. Jawabannya adalah ya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sudah termasuk dalam kategori cukup tepat untuk pengambilan keputusan. 7. Temuan disajikan tanpa ambigu atau tidak meragukan interpretasinya. Jawabannya adalah ya. Temuan penelitian ini disajikan dengan jelas dan lengkap.
Peneliti mengungkapkan dengan jelas pada pembahasan. Bisa dilihat pada pembahasan secara rinci di dalam. 8. Kesimpulan terjustifikasi atau terbenarkan secara tepat berdasarkan metode yang digunakan. Jawabannya adalah ya. Kesimpulan terbenarkan secara tepat berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Kesimpulan dan pembahasan penelitian menjawab tujuan serta pengujian dari penelitian yang ada. 9. Pengalaman peneliti terrefleksi dalam laporan penelitian. Jawabannya adalah ya, pengalaman peneliti terrefleksi dalam laporan penelitian dan hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan harapan peneliti. Karya-karya lainnya dari sang penulis dapat dilihat di https://scholar.google.co.id, dapat diakses oleh masyarakat. Demikian hasil penelitian dari kelompok kami. Terima kasih.